Tuan Jiu, akhir-akhir ini situasi di kota Gang lagi kacau. Mata-mata di perkumpulan kita belum juga tertangkap. Anda baru saja kembali. Apa perlu kirim lebih banyak pengawal? Tidak perlu. Beritahu mereka bahwa aku sudah mengganti mobil, dan sebarkan berita kalau aku akan pergi sendirian. Malam ini, kita akan memancing pengkhianat itu keluar. Tidak berguna. Mengawasi satu pria saja tidak becus. Berita tentang Lian dan Shen Ziqing pergi ke hotel sudah menjadi berita utama di kota Gang. Sepertinya masa jabatanmu sebagai Nyonya Li akan segera berakhir. Malam ini kamu harus mengandung anak Lian, agar posisimu di keluarga Li bisa kuat. Jika tidak, aku akan segera menghentikan biaya pengobatan ibumu. Itu mobil milik Lian. Dia pasti ada di dalam mobil itu. Tubuhnya sangat panas. Dia sedang dalam pengaruh obat. Lagi pula kita adalah suami istri. Karena kamu sedang dalam pengaruh obat, biar aku membantumu. Siapa yang bilang kita suami istri? Kamu harus segera mengandung anak Lian. Jika tidak, pengobatan ibumu akan langsung aku hentikan. Jadikan aku milikmu. Lian bajingan ini? Kenapa dia bisa bertindak sembrono setelah kena pengaruh obat? Ternyata dia bukan Lian. Lalu dia siapa? Malam pertamaku malah kuberikan pada orang asing. Song Qingwu, habislah kamu. Dijebak oleh dua kelompok orang dalam semalam. Dia kabur dengan cukup cepat. Tuan Jiu, hasil tes laboratoriumnya sudah keluar. Obat yang menyerang Anda sama dengan batch yang dibeli Jiang Manlin bulan lalu. Kakak ipar begitu tidak sabar memberikan wanita untukku. Tuan Jiu, apa menurut Anda wanita itu hanyalah pion dari Nyonya Besar? Selidiki dia. Apakah ada hubungannya dengan Jiang Manlin? Baik, Tuan. Song Qingwu. Pergi keluyuran kemana lagi kamu semalam? Aku pergi ke kediaman lama untuk melihat ibu. Lebih baik begitu. Aku beritahu padamu, jangan bermain taktik tarik ulur denganku. Hatiku hanya milik Ziqing, jika bukan karena kakek memaksaku menikahimu demi hak waris, wanita rendahan sepertimu. Bahkan tidak layak mengelap sepatuku. Jika bukan karena demi ibu, siapa juga yang mau menikah dengan sampah sepertimu? Aku mengerti. Bagus kalau sadar. Paman muda sudah kembali, nanti malam ada perjamuan keluarga di kediaman lama. Dia orang yang paling sulit dilayani di kota Gang. Paman muda Kusarankan yang kamu dibilang menjauh Lian, darinya. dia adalah orang di kota Gang yang siapapun, tidak ada yang berani menyinggung Raja Iblis itu. Li Hanxiao. Baiklah. Aku beritahu kamu, saat berada di keluarga Li, bernapas pun kamu harus menumpang izin dariku. Jika sampai aku mendengar kamu mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, Aku akan menjaga sikap. Tuan muda, Nyonya muda sudah kembali. Nyonya besar meminta kalian masuk. ya. Kakek sudah menunggu kita, kenapa tidak segera menggandengku? Kakek, Ayang dan Xiaowu sudah pulang? Cepat beri salam kepada paman muda kalian. Ternyata dia paman mudanya Lian.
Apa yang kamu lakukan? Ingin mencekikku sampai mati? Maafkan aku. Mengapa kalian malah melamun? Cepat beri salam kepada paman mudamu. Paman muda. Akhirnya paman kembali juga, aku sangat merindukanmu. Halo paman muda. Ini istri keponakan. Mengapa wajahmu terlihat begitu akrab? Apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Apa dia berencana untuk menceritakan kejadian tadi malam? Tadi malam. Paman muda pasti salah orang. Aku jarang sekali pergi keluar rumah. Lalu mengapa kamu sangat takut padaku? Apa aku makan orang? Aku, Xiao, paman mudamu memang terlihat galak, tapi jangan takut. Sebagai satu keluarga, kita harus hidup dengan rukun. Cepat sajikan teh untuk paman mudamu. paman muda, silakan minum tehnya. Bawa lebih dekat. Tangan ini. Bukankah saat melepas celanaku tadi malam gerakannya cukup lincah? Bukankah saat melepaskan celanaku tadi malam gerakannya cukup lincah? Paman muda, apa yang Anda lakukan? Kalau ada orang lain yang melihat, kurasa ini tidak baik. Kemarin malam saat kamu menempel padaku, aku tidak melihatmu semalu ini. Ternyata ingatan paman muda sangat baik ya. Atau jangan-jangan paman muda sebenarnya sangat menikmati saat dipermainkan oleh junior. Tapi kalau kabar ini tersebar, reputasi Anda akan jadi buruk. Han Xiao, sekarang giliranmu ambil kartu. King Wu masih sangat muda, kamu jangan memasukkan kata-katanya ke hati. Xiao Wu, paman muda kamu ini, dia memang punya temperamen seperti itu, jangan terlalu dipikirkan ya. Bu, tidak apa-apa. Paman muda itu, dia cuma sedang bercanda denganku. Han Xiao, kamu kenapa ini? Kemarin tercakar saat menangkap kucing liar, dan sekarang agak alergi. Aku sudah lapar. Ayo makan. Li Han Xiao, cepat atau lambat aku akan menaklukkanmu. Paman muda, ini tempat duduknya Ayan. Di keluarga Li ini, apa ada tempat yang tidak boleh aku duduki? Atau jangan-jangan kamu merasa jijik padaku? Atau jangan-jangan kamu merasa jijik padaku? King Wu tidak berani. Hanya soal tempat duduk saja? Semuanya duduklah. Baik, Dua orang ini kenapa terasa aneh ya? Xiao, kapan kamu dan Ayan berencana punya anak? Agar kakek ini bisa segera menimang cicit? tidak Kami perlu sedang terburu-buru. mempersiapkannya. Xiao, kami memang yang paling perhatian. Baguslah kalau sudah ada rencana. Xiao, kamu juga sudah cukup dewasa. Bagaimana mungkin di sisimu tidak ada seorang wanita pun? Cepatlah cari pasangan, menikah, dan memiliki anak adalah hal yang sangat penting. Ayah, sejujurnya, belakangan ini, aku memang sedang menyukai seorang gadis. Gadis dari keluarga mana? Kapan akan kamu bawa pulang, agar aku bisa melihatnya? Gadis yang disukai Han Xiao, pasti sangat cantik dan sangat luar biasa, kan? Dia memang sangat cantik. Kulitnya sangat putih. Dan juga, dia suka memakai anting mutiara. Anting-anting ini, mengapa terasa sangat familiar ya? Memang terasa agak familiar. Aku ingat sepertinya King Wu punya yang persis sama dengan ini. Begitukah? Kalau begitu mungkin saja barang itu memang milik King Wu. Si gila ini. Paman muda benar-benar suka bercanda. Anting mutiara ini, ada banyak sekali model yang serupa. Tidak mungkin hanya karena sama-sama mutiara putih, lalu dibilang itu milikku. Benar juga, barang rongsokanmu itu, mana mungkin layak dikoleksi oleh paman muda? Sudahlah, ayo makan dulu. Pesta ulang tahunku bulan depan akan kuserahkan pada Manlin untuk mengurusnya. Baik ayah, Xiao, Iya. Sesibuk apapun kamu, setidaknya tunggu sampai pesta ulang tahunku selesai baru pergi. Dimengerti. Ayah, Ayo kita makan. Li Han Xiao malam ini kata-katanya sangat tajam. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Jika kejadian semalam sampai terbongkar, aku akan tamat. Tidak boleh.
Aku harus bicara dengannya. Han Xiao. Kamu bilang sudah punya orang yang disukai? Itu pasti hanya bohong di depan orang tua itu kan? Selama bertahun-tahun ini selain aku, siapa lagi yang bisa mendekatimu? Kakak ipar, apakah kamu berniat untuk menyeleksi pasanganku? Kamu tahu jelas aku menikah dengan kakakmu demi Bukannya hanya demi menjadi nyonya rumah di keluarga Li? Han Xiao. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Apa sampai sekarang kamu masih tidak mengerti perasaanku? Jiang Manlin ternyata menyukai paman mudanya sendiri. Aku mengetahui rahasia ini. Apakah aku akan dihabisi? Siapa di sana? Cepat keluar. Siapa di sana? Keluar kamu. Gawat. Kakak ipar, begitu terburu-buru ingin menangkap kucing liar, apa tidak takut wajahmu dicakar? Kamu? Aku hanya takut didengar orang lain. Mendengar apa? Mendengar kamu menggoda adik ipar? Kakak ipar, aku sarankan sebaiknya ingat statusmu sendiri, karena kakek tua sangat membenci wanita yang tak tahu malu. Nyonya besar, Tuan besar menyuruh Anda ke ruang belajar. Baik. Aku mengerti. Paman muda, Sudah puas melihatnya? Kucing liar? karena kamu sudah tahu, maka mari kita buat kesepakatan. Katakan saja. Kejadian tadi malam hanyalah kecelakaan. Bagaimana jika kita anggap tidak ada yang terjadi? Rahasia kalian, aku juga akan merahasiakannya rapat-rapat. Mengancamku? Mana berani? Anda adalah kota Gang, keluarga Li Tuan Jiu yang sangat tersohor. Hanya saja, begitu skandal menyukai kakak ipar sendiri tersebar, nama baik keluarga Li, apa Anda tidak menginginkannya lagi? Istri keponakan? Sepertinya kamu salah memahami satu hal. Sekarang aku yang memegang rahasiamu. Kembalikan padaku. Kamu sudah tahu rahasia besar seperti ini. Jiang Manlin adalah orang yang sangat pendendam. Waspadalah. Tiga cawan muncul dalam ramalan. Sepertinya, memang ada wanita yang ingin mendekati Han Xiao. Nyonya besar terlalu khawatir. Selama bertahun-tahun ini, para wanita yang mendekati Tuan Jiu, bukankah semuanya telah Anda tangani? Lagi pula, beberapa bulan yang lalu, model wanita itu, bukankah sudah tiada karena kecelakaan? Kali ini sangat berbeda. Baik itu aktris yang tenggelam di danau, maupun selebgram yang gantung diri, mereka semua tidak pernah membuat ramalannya berubah. Awasi terus Hang Xiao, aku ingin tahu. Siapa orangnya? Yang berani menyentuh laki-lakiku. Baik Nyonya. Belum hamil juga, bagaimana aku menjelaskannya pada ayah? Sudah 1 bulan, perutmu masih belum ada tanda-tanda. Berikan aku sedikit waktu lagi. Secepatnya. Jika tidak ingin ibumu tiada, cepatlah lakukan. Suamiku, apa kamu benar-benar akan menginap di rumah lama hari ini? Aku tidak mau. Tenang saja, besok adalah perjamuan ulang tahun kakek. Aku hanya datang untuk sekadar berbasa-basi. Siapa juga yang mau menyentuh wanita itu? Aku sudah cukup merasa muak dengannya. Kalau begitu baiklah. Aku mencintaimu, suamiku. Aku juga mencintaimu. Pergi tidur di sofa, jangan kotori tempat tidurku. Lian, mari kita punya anak saja. Apa kamu sudah gila? Song Qingwu, tidak tahukah kamu seberapa rendah dirimu? Kamu tidak tahan melihatku bahagia dengan Ziking, lalu datang ke sini untuk membuatku muak? Bayi tabung pun tidak apa-apa. Bayi tabung? Apa kamu layak?
Baiklah. Kalau kamu sangat ingin punya anak, dan kakek juga ingin punya cucu, kalau begitu pergilah cari pria lain untuk hamil. Aku ini istrimu. Kamu meminta aku tidur dengan pria lain? Istriku hanya Ziking. Siapa kamu berani mengaturku? Setelah kakek tiada, segera cerai. Saat itu kamu bebas hamil dengan siapapun, asal jangan mengotori keturunanku. Baiklah, Lian. Karena kamu sudah begitu murah hati, daripada dirimu yang sampah ini, keturunan pamanmu jauh lebih berharga. Tuan Jiu, pihak Jiang Manlin akhir-akhir ini sangat tenang. Tidak ada pergerakan sama sekali. Lalu, wanita yang Anda minta selidiki, istri keponakan Anda, juga tidak ada yang mencurigakan. Dia sepertinya bukan orang kiriman Jiang Manlin. Semakin indah bunga itu, akan semakin mudah menyembunyikan racun. Perjamuan ulang tahun kakek akan dimulai besok. Awasi Jiang Manlin dengan ketat. Baik, Tuan Jiu. Karena Li Han Xiao tidak menyukai wanita tak tahu malu seperti Jiang Manlin, maka bagaimana dengan tipe wanita yang murni dan lugu? Apapun yang terjadi, malam ini, aku harus mendapatkan keturunannya. Masuk. Yansan, keluar. Baik, Paman muda, masih sibuk semalam ini? Istri keponakan bertamu larut malam begini hanya untuk mengantar buah. Sebenarnya, aku ada permohonan kepada paman muda. Begitu caramu memohon pada orang? Lalu paman muda, ingin permohonan yang seperti apa? Lalu paman muda, ingin permohonan seperti apa? Istri keponakan, kenapa kamu tidak pakai sepatu? Aku takut paman muda sudah tidur. Aku terburu-buru mengantar buah, sampai aku lupa memakainya. Lain kali jangan begini lagi. Iya. Maafkan aku paman muda, kakiku terpeleset. Istri keponakan, apakah kamu benar-benar tidak bisa berdiri tegak? Atau kamu sengaja? Nyonya muda barusan juga mengantarkan buah ke dalam. Sudah larut malam begini, untuk apa dia mencari Hang Xiao? Aku ingin lihat sendiri. Trik apa yang ingin dia mainkan? Datang mencariku selarut ini, apakah benar-benar hanya untuk mengantar buah? Paman muda, bagian ini kotor. Biar aku bersihkan untukmu. Song Qingwu, kamu benar-benar sedang mencari masalah. Paman muda, aku hanya ingin membersihkannya untukmu. Song Qingwu, Paman muda, kamu menyakitiku? apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Han Xiao, aku membawakan sesuatu untukmu. Aku ingin tidur bersama paman muda. Reaksimu cukup cerdik juga. Ini sudah tengah malam. Apa yang kamu lakukan di dalam kamar Han Xiao? Jika sampai dia tahu apa yang kupikirkan, besok di sungai pertahanan kota pasti akan bertambah satu jasad tak dikenal lagi. Bu, proyek Ayan sedang dalam masalah. Aku tidak tega melihatnya begadang, jadi aku ingin minta bantuan paman muda. Tapi, paman muda tidak hanya menolak membantu, tapi dia juga... Lihatlah, lenganku sampai memar seperti ini. Paman muda, Lian itu keponakan kandung Anda sendiri. Anda seharusnya... Bu, lihatlah paman muda. Tidakkah dia keterlaluan? Sudah menindas orang lain? Sepertinya aku saja yang berpikir terlalu jauh. Bahkan kepadaku pun Han Xiao bersikap dingin. Mana mungkin suka sama gadis kampung begini? Berdirilah. Akting istri keponakanku ini sudah layak mendapatkan penghargaan aktris terbaik. Masih belum sebanding dengan kerjasama paman muda yang bagus. Sifat Han Xiao memang pembawaannya dingin. Dia tidak suka berurusan dengan wanita. Masalah Ayan nanti aku yang akan bicara padanya. Kamu kembalilah sekarang. Baik, aku menurut pada ibu. Han Xiao.
Aku khawatir kamu tidak bisa tidur, jadi aku membawakan sup penenang untukmu. Tidak perlu, keluar. Tapi, Jangan biarkan aku mengatakannya 2 kali. kalau begitu, jangan lupa minum supnya. Bu, apa ada hal lain yang ingin ibu sampaikan? Lebih baik salah menghukum daripada ada satupun yang terlewat. Menjadi menantu di keluarga Li, harus tahu diri dan menjaga sikap, serta bersikap anggun seperti putri bangsawan. Kamu berpakaian seperti ini benar-benar tidak sopan. Terima kasih atas teguran ibu. Qingwu, jika aku melihatmu lagi, mencoba mendekati paman muda, masalahnya tidak akan sesederhana ini lagi. Ibu jangan khawatir. Aku akan mengingatnya. Jiang Manlin, apa kamu pikir kata-kata tadi bisa memaksaku untuk menyerah? Jika aku tidak mendekati Li Hangxiao, bagaimana aku bisa dapat keturunannya untuk menyelamatkan ibu? Tidak tertarik pada wanita? Bagaimana jika dia sendiri yang mendekatiku? Han Xiao, aku dengar insomnia dan sakit kepalamu makin parah. Di dalam sup ini ada gastrodia liar. Minumlah yang banyak. Terima kasih, Ayah. Insomnia? Sakit kepala? Ternyata orang seperti Li Hangxiao pun bisa tersiksa oleh kegelapan malam. Aroma peppermint ini tajam, tapi juga membuat orang ketagihan. Sekali itu kebetulan, 2 kali itu tidak sengaja, dan yang ketiga kalinya akan menjadi candu yang tak bisa dihilangkan. Paman muda, saat Anda sudah terbiasa dengan aroma yang aku buat khusus ini, apakah mungkin di dalam mimpi pun Anda akan melihatku? Saat waktunya tiba, yang akan memegang kendali adalah aku. Tuan Besar sudah datang. Tuan Besar Li, Tuan Besar Li, semoga Anda selalu sehat dan panjang umur. semoga Anda panjang umur selalu. Terima kasih sudah hadir di pesta ulang tahunku. Jangan merasa sungkan. Silakan nikmati hidangannya. Silakan, Tuan Besar Li. Tuan Besar Li, ini pasti menantu perempuan Anda, kan? Wajahnya sangat cantik. Dia dan cucu Anda benar-benar pasangan yang serasi. Mereka terlihat sangat mesra. Berita miring tentang Kota Gang pasti hanya gosip belaka, ya. Mana bisa mempercayai internet? Hubungan mereka berdua sangat baik. Sepertinya, aku akan segera menggendong Cicit yang lucu. Jangan harap dengan membawa kakek untuk menekanku, aku akan memperhatikanmu. Bagaimana ini? Tamu sudah pada sampai. Di mana bocah Han Xiao itu? Lian, cepatlah cari paman mudamu itu ke sini. Baik, kakek. Sakit kepala lagi. Sepertinya bahkan takdir pun berpihak padaku. Orang sekaku ini justru membuat kelopak bunga ini terlihat jauh lebih manis dan mencolok. Aroma ini. Siapa itu? Paman muda, lepaskan aku. Istri keponakanku. Berani bermanja-manja padaku di siang bolong begini. Bukankah ini sedikit terlalu terburu-buru? Paman muda, Anda salah paham. Aku hanya melihat ada bunga di kepala Anda, dan khawatir itu akan menarik perhatian serangga. Bohong. Aroma apa yang ada di tubuhmu? Hanya daun mint saja. Sakit kepalaku tiba-tiba mereda. Hanya daun mint? Ya. Ciumlah sesukamu. Semakin dalam kamu menciumnya, semakin kuat pula kecanduan ini tertanam dalam dirimu. Paman muda, kakek terus mencari Anda. Kalau Anda tidak lepaskan sekarang, dan jika ada orang lain yang melihat, nanti mereka akan mengira kalau Anda kepada istri keponakan punya maksud terselubung. Maksud? Terselubung? Kalau begitu katakan padaku, apakah aroma tubuhmu ini memang khusus diracik untukku? Paman muda bisa saja bercanda. Tapi orang yang mudah sakit kepala itu paling gampang berpikir yang bukan-bukan.
Wanita tidak tahu malu, beraninya kamu mengabaikan perkataanku. Sepertinya, aku harus memberimu sedikit hukuman, supaya ingatanmu itu kembali pulih. Manlin sungguh beruntung ya, meskipun suami sudah tiada, sejak lama. Tapi di kediaman keluarga Li yang sebesar ini, kamu yang pegang kendali. Benar sekali. Terlepas dari rasa kesepian itu, identitas sebagai nyonya besar keluarga Li benar-benar membuat iri banyak orang. Tentu saja, posisi sebagai nyonya rumah ini telah aku tukar dengan 20 tahun masa mudaku dan beberapa nyawa yang melayang. Aku cuma bercanda dengan kalian, tapi sejujurnya, jika ingin tetap duduk di posisi ini, memang harus ada harga yang dibayar. Manlin, bukankah itu menantumu? Dia sangat cantik ya. Lihat bentuk tubuhnya itu. Menjadi muda itu memang menyenangkan. Ya, menjadi muda itu menyenangkan, tapi entah sampai kapan bisa bertahan. Lagi pula, bunga yang cantik mana mungkin bisa tahan terjangan badai. Kalian mengobrollah dulu, aku ingin mencari menantuku itu untuk membicarakan soal pesta ulang tahun. Ibu, Tamparan ini, aku ingin memberitahumu apa itu sopan santun. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek, tapi kamu bertindak gegabah. Apa kamu mau mempermalukan keluarga Li? Sebagai menantu keluarga Li, hal yang paling utama adalah menjaga martabat dan kesopanan, tapi lihat dirimu. Ceroboh sekali, hampir saja mendorongku ke dalam kolam renang. Apa begini didikan orang tuamu? Benar sekali, bertindak sembarangan begini, sungguh memalukan. Iya, di acara penting seperti hari ini, Manlin memberinya pelajaran itu demi kebaikannya juga. Ibu, ini semua kesalahanku, aku minta maaf kepada Anda. Gelangku. Itu adalah hadiah ulang tahun dari Han Xiao. Aku akan menyuruh orang untuk membantu Anda. Apa? Aku sendiri yang akan mengambilnya. Bagus. Bukannya kamu merasa muda dan cantik? Hari ini, aku harus membuatmu dipermalukan habis-habisan. Aku sudah tahu kamu akan melakukan ini. Jika ingin membuatku malu, jangan harap itu terjadi. Biasanya dia pandai berakting. Rubah kecil ini sungguh menarik. Apa mungkin dia sudah melihat semuanya? Apa mungkin dia melihat semuanya? Kalau sudah begini, maka aku akan bertaruh. Bertaruh apakah dia akan datang untuk menyelamatkanku. Tolong. Sudah kuduga, Han Xiao pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Ibu, mari aku bantu berdiri. Sepertinya aku menang taruhan. Paman muda ternyata berhati lembut, dan sedikit kelembutan hati itu adalah awal dari goyahnya pertahanan perasaan. Berani sekali kamu bertaruh sebesar ini. Jika kamu terjatuh ke dalam kolam renang itu, akan sulit untuk menyelamatkanmu. Karena paman muda sudah tahu rencanaku, lalu kenapa masih mau menyelamatkanku? Jangan-jangan, Anda sedang mengkhawatirkanku? Bu, kenapa paman muda malah menyelamatkannya? Apa dia sedang melakukan tipu muslihat? Apapun yang dilakukan paman muda, kamu tidak punya hak untuk mempertanyakannya. Jaga wanitamu baik-baik, jangan biarkan dia membuat malu keluarga Li lagi. Ya, Ini pesta ulang tahun kakek. Jangan sampai terjadi keributan. Di sini. Ternyata paman muda itu tipe orang yang dingin di luar tapi hangat di dalam ya. Xiao Wu, pakaianmu basah, cepat pergi ganti. Aduh sakit. Jangan sampai kehilangan kesopanan di depan banyak orang. Beruntung Han Xiao menyelamatkanmu, kalau tidak, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya pada kakek? Si muka dua ini, aktingnya jauh lebih hebat dariku. Ibu membuatku kesakitan. Maafkan ibu. Ibu terlalu mengkhawatirkanmu. Apa yang ibu katakan benar? Terima kasih kepada paman muda, karena telah menyelamatkanku. Kelak, aku pasti akan membalas budinya dengan baik. apa kamu belum merasa cukup memalukan? Cepat pergi ganti baju. Lian. Aturan keluarga Li. Kapan aku pernah mengajarimu memperlakukan wanita seperti itu? Han Xiao benar. Ayan, kamu harus lebih lembut pada istrimu.
Aku mengerti. Sikap Han Xiao padanya sepertinya terlihat sangat berbeda. Tiga kali semuanya sama. Sepertinya Han Xiao terhadap Song Qingwu benar-benar menunjukkan sikap yang berbeda. Nyonya besar, tuan muda kedua mungkin saja murni hanya sedikit peduli pada istri keponakan. Itu bentuk perhatian dari yang lebih tua ke yang lebih muda. Lagi-lagi sama, mana mungkin 4 kali berturut-turut hasilnya selalu sama? Sebelumnya hal seperti ini tidak pernah terjadi sama sekali. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus mengakhiri masalah ini selamanya. Apakah Ayen ikut kembali ke kamar bersamanya? Benar, Nyonya besar. Kamu utus seseorang untuk mengirimkan pembakar dupa ini ke sana? Baik, Nyonya. Sudah selesai belum? Lama sekali sih kamu. Tunggu sebentar lagi. Masuk. Tuan muda, ini dikirim oleh Nyonya besar untuk Anda. Kamu kenapa? Bantu aku, Ziking. Ziking? Bawa apa ini? Kenapa tiba-tiba terasa panas sekali ya? Pasti ada yang salah dengan dupa ini. Aku merasa sangat tersiksa. Aku sebenarnya hanya ingin memiliki seorang anak, entah itu dengan Lian atau Li Han Xiao. Tapi saat kesempatan bagus ini ada di hadapanku, mengapa aku malah sangat menolaknya? Kamu sudah gila ya? Berani sekali kamu memukulku. Suamiku, aku tidak sengaja memukulmu. Ibu ingin kita segera punya anak, makanya dia memberi kita obat itu. Jika kamu bersedia punya anak denganku, aku akan sangat bahagia. Siapa yang mau punya anak denganmu? Seluruh raga dan cintaku hanya untuk Ziching. Aku tidak akan pernah menyentuhmu. Karena aku tidak bisa tidur dengannya, aku harus mencari cara agar dia merasa jijik dan segera pergi. Suamiku, kakek dan ibu sangat ingin kita punya anak. Mari kita... Jangan sentuh aku. Aku akan pergi menemui Ziking sekarang. Jangan harap kamu bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kamu ingin hamil kan? Cari saja dia. Nyonya muda, biar aku panggilkan dokter untuk Anda. Tunggu dulu. Aku punya kesempatan untukmu mencari uang. Apa kamu mau? Silakan beri perintah. Lakukan sesuai perintah Lian, hina diriku. Menurut apa yang dikatakan Lian? Merundungku. Jangan mendekat. Jangan pura-pura menjadi wanita suci. Barang kotor yang bahkan tuan muda pun enggan menyentuhnya. Pasti sudah sering dipakai orang lain kan? Jangan macam-macam. Aku ini wanita milik Li Han Xiao. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan habis. Memangnya siapa Tuan Jiu itu? Orang sepertimu, memangnya pantas menjadi miliknya. Dasar bodoh yang bahkan tidak bisa berbohong. Jangan melawan. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jiu, Tuan Jiu. Berani sekali kamu. Beraninya menyentuh milikku. Maaf Tuan Jiu, aku tidak tahu bahwa Nyonya muda adalah milik Anda, Tuan Jiu. Seret dia pergi dan berikan dia pelajaran. Ampuni aku, Tuan Jiu. Tuan Jiu, tolong berikan aku kesempatan hidup, Tuan Jiu. Kurang ajar. Song Qingwu, Jangan mendekat, jangan sentuh aku. jangan takut. Semuanya sudah baik-baik saja. Badanku terasa panas sekali. Tolong bantu aku. Apa kamu makan sesuatu yang kotor? Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Aku ingin tidur denganmu. Aku ingin tidur denganmu.
Setelah kali ini aku seharusnya sudah bisa mengandungkan. Aku tidak boleh menyentuhnya saat dia sedang tidak sadarkan diri. Song Qingwu, sadarlah. Panggil dokter ke sini. Baik, Tuan Jiu. Tuan Jiu, efek obat pada Nyonya Muda sudah hilang. Biarkan dia beristirahat yang cukup. Apa ada bagian lain yang tidak nyaman? Kenapa rasanya tidak sama seperti yang pertama kali? Sama sekali tidak sakit. Seluruh tubuhku sakit, Tuan Jiu. Ternyata tidak punya belas kasihan. Pria paling peduli dengan harga dirinya, terutama pria seperti Li Han Xiao yang memiliki harga diri yang tinggi. Kita sama sekali tidak melakukan apapun. Apa? Aku sudah seperti ini, tapi dia malah. Li Han Xiao, apa kamu ini masih seorang pria? Kamu memakiku? Tidak, aku hanya merasa Tuan Jiu memiliki pengendalian diri yang luar biasa. Apa kamu merasa menyesal? Karena tidak terjadi apa-apa. Iya, lagi pula bisa menahan diri meskipun aku dalam pengaruh obat. Bukankah Tuan Jiu takut, jangan-jangan punya masalah yang sulit diungkapkan? Kamu penasaran? Lalu apakah Tuan Jiu ingin menjelaskannya secara langsung? Song Qingwu. Apa ingin menjelaskannya secara langsung? Song Qingwu. Apa yang sedang kalian lakukan? Kemari. Song Qingwu, apa yang kamu dan Paman Muda lakukan di sini? Berlutut. Berlutut? Mengapa aku harus berlutut? Paman Muda, apa salahku sampai Anda bersikap seperti ini? Mencari orang untuk merusak kehormatan istrimu sendiri. Bagaimana keluarga Li bisa memiliki orang bodoh sepertimu? Paman Muda, dia yang berselingkuh lebih dulu, lalu dia malah balik memfitnahku. Paman Muda? Paman Muda, apa yang ingin Anda lakukan? Sakit sekali, tapi suara teriakan ini terdengar sangat merdu di telingaku. Masih tidak mau jujur? Baik, mari kita lihat. Apakah tulangmu yang keras? Atau tongkat golfku yang lebih keras? Paman Muda. Berhenti. Atau tongkat golfku lebih keras? Paman Muda. Berhenti. Ibu akhirnya datang menyelamatkanku. Jika ibu terlambat sedikit saja, putramu ini pasti sudah habis dihajar oleh Paman Muda. Hang Xiao, sekalipun Lian bersalah, dia tetaplah keponakan kandungmu. Kenapa tidak bisa dibicarakan baik-baik, sampai harus bertindak sekasar ini? Kalau begitu, tanyakan saja pada putramu yang bodoh itu. Apa hal memalukan yang telah dia perbuat? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini, si wanita hina Song Qingwu itu, dia berselingkuh lebih dulu, tapi malah menuduh balik dan mengadu kepada Paman Muda. Dia itu istriku, mana mungkin aku melakukan hal semacam itu, Ibu? Manlin, menantumu ini benar-benar memalukan. Lihat wajahnya yang tampak seperti penggoda. Ternyata memang tidak sopan. Ibu, aku tidak melakukannya. Beraninya kamu membela diri? Sepertinya ini memaksa pengakuan dengan kekerasan. Kakak ipar kondisinya saat ini tidak akan kuat menerima tamparanmu itu. Han Xiao, jangan tertipu olehnya. Setelah melakukan skandal seperti itu dan mempermalukan keluarga Li, aku harus memberinya pelajaran hari ini. Pantas saja, Lian sangat bodoh. Rupanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kamu. Yansan. Aku di sini, Tuan Jiu. Ampuni aku, Tuan Jiu. Tolong ampuni aku. Yansan. Ampuni aku, Tuan Jiu. Ampuni aku, Tuan Jiu. Kesini katakan. Tuan Jiu, mohon ampuni aku. Semua ini Tuan Muda yang menyuruh aku melakukannya. Dia menyuruh aku menodai Nyonya Muda. Katanya, selama dia bisa mengandung seorang anak, aku bebas menghina Nyonya Muda sesuka hati. Tidak mungkin. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Hang Xiao, ini pasti ada kesalahpahaman. Ayan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku mengerti. Ini ulah wanita rendah itu. Dia menyuap sampah ini, dan mereka bersekongkol untuk memfitnahku. Bukan begitu, benar-benar Tuan Muda yang memberikan perintah. Jika tidak percaya, Anda bisa melihat rekaman CCTV. Yansan, siapkan rekamannya. Bukannya kamu ingin hamil? Cari dia. Astaga, keluarga Li ini, bukankah biasanya mereka sangat menjaga martabat dan tradisi keluarga? Mengapa cucu tetua ini, diam-diam malah melakukan tindakan yang begitu rendah dan memuakan? Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar Tuan Muda sedang menjalin hubungan gelap dengan bintang film bernama Shen. Aku kira itu hanya main-main, siapa sangka ternyata. Tuan Besar Li selalu menjunjung tinggi reputasi.
Jika dia tahu cucunya sendiri melakukan hal sekeji ini, bisa-bisa dia pingsan karena amarah. Ibu harus membelaku. Jika paman tidak datang tepat waktu hari ini, maka nama baik keluarga Li yang sudah ratusan tahun pasti akan hancur seketika. Kalau menurutku, Nona Song sungguh kasihan, menikah ke keluarga Li tapi harus mengalami nasib begini. Manlin, bukankah biasanya Anda sangat menyayangi menantu? Sekarang anakmu melakukan hal seperti ini. Mengapa Anda malah terdiam? Kalian, Kurang ajar. Bagaimana caraku mendidikmu selama ini? ibu juga memukulku? Ibu tahu sendiri. Kakek biasanya sangat menyayangiku. Jika beliau sampai tahu bahwa cucu tertua keluarga Li ternyata... Apa maumu sebenarnya? Hati aku ini rasa sangat sakit. Hal ini meninggalkan trauma yang besar bagi aku. Jadi, Di dalam kartu ini ada 5 juta dolar. biaya pengobatan lanjutan ibu memang masih membutuhkan banyak uang. Sebenarnya aku juga tidak ingin mengadu pada kakek. Hanya saja mulut aku ini, siapa tahu tidak sengaja bicara membocorkannya. Kecuali apa? Biarkan dia berlutut dan meminta maaf kepadaku. Berlutut, minta maaf padaku. Rubah kecil ini ternyata pandai menggigit juga. Kamu menyuruhku berlutut dan minta maaf padamu? Lebih baik aku tiada hari ini. Jika kamu ingin menebus kesalahan dengan nyawa, tidak ada yang akan menahanmu. Paman muda, Bu, lupakan saja jika kalian tidak mau minta maaf. Hanya saja kalau nanti kakek bertanya, wanita kejam, beraninya kamu mengancamku? tamparan ini, atas nama kakek, aku akan mengajari anak cucu yang tidak berbakti. Tamparan ini aku berikan demi ibu. Bu, coba katakan, aku tidak salah pukul kan? Masalah ini tidak boleh sampai diketahui oleh kakek. Pukulan yang bagus. Berlutut. Bu, Minta maaf. maafkan aku. Apa? Aku tidak dengar jelas. Ibu, apa ibu dengar jelas? Maafkan aku. Sekarang apa kamu puas? Song Qingwu, kamu tunggu pembalasanku. Kamu melepaskannya begitu saja. Jangan terburu-buru. Pertunjukan yang sesungguhnya belum dimulai. Karena ada Jiang Manlin, aku hanya bisa berhenti di sini dulu. Tapi utang ini akan aku ingat baik-baik. Tunggu dulu, semuanya boleh pergi sekarang. Tapi, masalah hari ini, bagaimanapun juga adalah urusan pribadi keluarga Li. Aku tidak ingin masalah ini terdengar sampai keluar. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Han Xiao, sejak kapan hubunganmu dengan King Wu jadi begitu baik, sampai kamu begitu peduli padanya? Sejak kapan hubunganmu dengan King Wu menjadi begitu dekat, sampai-sampai begitu peduli padanya? Apa yang kakak ipar katakan sungguh menarik. Masalah hari ini siapa yang memulainya? Apakah kakak ipar tidak tahu dalam hatinya? Kenapa? Apakah menyelamatkan orang sekarang menjadi salahku? Aku hanya takut ada gosip miring yang tersebar luar itu tidak baik. Dia benar-benar mulai curiga? Perbuatanku bersih dan jujur. Kenapa harus takut pada gosip miring? Malahan kakak ipar sendiri, jangan karena hatimu kotor, kamu jadi melihat segalanya dengan kotor. Jika mereka berdua benar-benar ada sesuatu, saat reaksi obat Song Qingwu kambuh, tidak mungkin Han Xiao tidak menyentuhnya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Jaga ucapanmu. Kenapa kamu pulang sendirian? Di mana Lian? Dia sedang ada urusan yang dikerjakan. Hari ini, bolehkah aku bertemu ibu? Hari ini, bolehkah aku menemui ibu? Lalu, apa kamu sudah hamil? Belum. Dasar sampah tidak berguna, bahkan tidak bisa hamil saja, masih berani mengajukan syarat padaku. Ayah, hari ini ulang tahun ibu. Aku memohon padamu. Aku hanya ingin melihatnya dari jauh. Aku beri kamu waktu 1 bulan. Jika masih belum bisa hamil anak dari keluarga Li, hari ini di tahun depan, akan menjadi hari terakhir ibu hina kamu itu. Song Zende, suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut dan bertobat di depan ibuku. Tuan Jiu masih ada di kota Gang. Lokasi tepatnya sudah dikirim ke ponsel Anda. Pembayaran terakhir sudah dikirimkan. Sepertinya, sudah saatnya aku membalas budi atas bantuan paman yang telah menolongku. Tentang masalah kehamilan ini, aku hanya bisa mengandalkan Li Han Xiao. Sepertinya penyakit kambuh lagi.
Yansan, kirimkan obatnya ke apartemen Xiangshan. Dia sedang sakit? Ini benar-benar sebuah kesempatan emas. Paman muda? Lihan Xiao? Paman muda? Paman muda? Kenapa badanmu sangat panas? Jangan lukai dia. Dia takut guntur. Jangan lukai dia. Tang-Tang jangan pergi. Siapa Tang-Tang itu? Jangan sakiti dia, jangan pergi. Jangan takut, aku tidak akan pergi. Tarik napas dalam-dalam. Sudah, tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Jika aku tidur dengannya sekarang, apakah aku akan terlihat seperti orang jahat? Dalam situasi seperti ini, dia juga seharusnya tidak akan memberikan reaksi. Jangan pergi. Sudahlah, aku sebaiknya bersikap baik saja. Semalam dialah yang merawatku. Tuan Jiu, Anda semalam. Tuan Jiu, aku lalai saat penyakit Anda kambuh semalam. Yansan, mohon Tuan Jiu beri aku hukuman. Semalam aku tidak apa-apa. Dulu saat penyakit Anda kambuh, meskipun sudah disuntik obat penenang, Anda akan melukai diri sendiri, tapi kali ini justru. Paman muda, apa yang sedang kalian bicarakan? Apa kami mengganggumu? Sini, duduklah. Apa paman muda sudah merasa lebih baik? Terima kasih untuk semalam. Hadiah apa yang kamu inginkan sebagai ucapan terima kasih? Apa saja boleh? Membahas soal kehamilan sekarang, rasanya masih terlalu berisiko. Kalau begitu, paman muda simpan saja dulu janjinya. Akan kukatakan nanti, jika aku sudah memikirkannya. Baiklah. Wewangian semalam itu? Di dalamnya mengandung peppermint, lavender, dan bahan penenang lainnya. Anggap saja ini hadiah balas budi karena paman muda sudah menolongku. Kamu juga bisa meracik parfum? Itu cuma hobi saja. Kuharap paman muda tidak merasa keberatan. Aku terima hadiahnya. Semalam tidak terjadi apa-apa. Nyonya, Tuan Jiu tidak pulang sepanjang malam. Nyonya muda juga tidak kembali semalaman. Apa? Mereka berdua tidak pulang sepanjang malam? Mungkinkah? Apakah Han Xiao benar-benar menyukai wanita itu? Apa hubungan mereka jadi makin dekat? Tidak bisa dibiarkan. Aku harus menyeret wanita rendah ini keluar. Berhenti. Kemana kamu pergi semalam? Apa yang sudah kamu lakukan? Kemarin adalah hari ulang tahun ibuku. Jadi aku pulang untuk menjenguknya. Begitukah? Tapi ku dengar, kamu bahkan tidak bisa masuk ke pintu rumah keluarga Song, dan malah diusir keluar. Dia mengirim orang untuk membuntutiku. Bu, apa yang sedang ibu lakukan? Periksa tubuhnya. Aku hanya ingin melihat, apa kamu berbohong atau tidak. Bibi Li, pegangi dia untukku. Nyonya ingin melucuti pakaian Nyonya muda? Ibu, ini sungguh memalukan, Bu. Jangan lakukan ini. Bu, tolong jangan begini. Cari mati. Cari mati. Tidak apa-apa. Han Xiao, aku. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, ke depannya, aku hanya akan dipermainkan oleh Jiang Manlin tanpa harga diri sedikit pun. Paman muda, melihat ibu bersikap seperti ini, aku merasa takut. Kamu. Kakak ipar, berhentilah sebelum terlambat. Han Xiao, urusanku dengan menantuku sendiri, bukanlah tempatmu untuk ikut campur. Begitukah? Kalau begitu biarkan kakek yang datang untuk menilainya. Kamu memberitahu kakek? Bukankah kakak ipar yang paling suka mengadu? Han Xiao, kamu biasanya tidak pernah mau peduli apapun. Kenapa sekarang kamu terus membelanya?
Dia memanggilku paman muda, tentu saja aku harus melindunginya. Tetapi aku ini masih kakak iparmu. Kakak ipar sangat hebat dalam segala cara. Tidak butuh orang lain untuk melindungi. Beraninya dia membandingkanku dengan wanita rendah ini. Wanita tidak tahu malu. Pukul saja. Kita lihat saja nanti siapa yang akan lebih menderita. Pergi dan berlututlah di aula leluhur. Tanpa izinku, siapapun tidak boleh memberinya makan. Masih sepagi ini? Keributan apa ini? Masih sepagi ini? Apa yang diributkan? Ayah. Akhirnya Anda datang juga. Jika tidak, sebagian orang mungkin sudah membuat rumah kita menjadi kacau balau. Menurutku, kamulah yang paling bertingkah. Ayah. Cingwu tidak pulang semalaman kemarin, tidak tahu dia pergi bermain di mana. Aku hanya menasihatinya sebentar, tapi dia malah tidak senang, dan mengadu kemana-mana. Dia benar-benar tidak menghormati orang yang lebih tua. Xiao, apa yang sebenarnya terjadi? Kakek, di rumah ini ibu selalu yang memegang kendali. Wanita kejam kecil ini. Apapun yang dikatakannya, biarlah seperti itu adanya. Dia sengaja pura-pura malang di depan tuan besar. Keluarga Li belum berganti nama jadi Marga Jiang. Xiao, katakan saja jika kamu merasa tidak adil. Laoyang. Ayah, silakan lihat sendiri. Menghina menantu di depan umum. Beginikah sikap nyonya besar ketika memimpin keluarga? Jika kamu tidak bisa mengurus rumah ini dengan baik, aku tidak keberatan mengganti pengurusnya. Ayah, tadi aku hanya terbawa suasana karena terlalu peduli. Xiao, yang tadi itu ibu yang salah. Ibu minta maaf padamu. Ibu terlalu sungkan. Hanya saja, bukankah ibu sering bilang, jika berbuat salah maka harus dihukum? Xiao benar. Kalau begitu, pergilah berlutut dan renungkan kesalahanmu di kuil keluarga. Pikirkan baik-baik bagaimana caranya menjadi nyonya rumah ini. Baik. Tuan besar, tolong ampuni aku. Nyonya muda ampuni aku. Pelayan licik ini, kuserahkan padamu untuk dihukum. Kakek, Bibi Li sudah melayani di keluarga Li bertahun-tahun. Kali ini, biarkanlah dia dimaafkan dulu. Sesuai kata King Wu. Terima kasih Nyonya muda. Terima kasih banyak Nyonya muda. Biarkan dulu pelayan ini hidup. Mungkin saja suatu saat nanti masih ada gunanya. Nona Song, bisakah dupa yang dipesan sebelumnya dikirimkan hari ini? Kami bersedia membayar lebih. Ibu masih butuh banyak biaya pengobatan. Baiklah, kirimkan alamatmu kepadaku. Akan segera aku antarkan. Apa kalian buta? Duduk di tempatku? Apa-apaan ini? Kalian tidak tahu siapa aku? Berlagak sekali dia. Aku tidak peduli siapa kamu. Sangat tidak sopan. Ini wilayah Hauge kami. Beraninya kamu membuat keributan di sini. Dia mencari masalah di luar lagi. Li Hangxiao juga ada di sini. Aku harus mendapatkan Li Hangxiao sepenuhnya. Sepertinya aku harus membuat naluri melindunginya berkobar lebih kuat lagi. Hentikan. Jika mau berbuat sesuatu, hadapi aku. Jangan sakiti dia. Kenapa kamu ada di sini? Hanya begini, ada pahlawan wanita cantik rupanya. Dia berusaha melindungiku. Adik manis, kamu sangat cantik. Apa menariknya pria lemah dan pengecut itu? Lebih baik ikut dengan kami. Hidupmu akan terjamin dan enak. Tepat sekali. Katakan sekali lagi. Benar. Kalian bahkan tidak pantas dibandingkan dengannya. Apa? Apa kamu bilang? Apa kami tidak lebih hebat dari bocah ini? Siapa yang berani menindas suamiku? Tuan Jiu, itu adalah nyonya muda? Ya. Wanita ini ternyata sangat mencintaiku. Diberi hati malah minta jantung. Jangan sentuh dia. Kalau berani hadapi aku. Hadapi kamu? Serang dia. Habisi bocah bau ini. Hajar. Hajar dia sekuat tenaga. Jangan mendekat. Gadis kecil. Lepaskan aku. Kulitmu sangat halus. Pasti seru kalau diajak bermain. Lepaskan aku. Dia benar-benar datang. Siapa yang berani mengacau? Jiu, Jiu, Tuan Jiu. Tuan Jiu. Enya. Baik. Berani-beraninya menyentuh keluarga Li?
Apa kamu bosan hidup? Enyah. Paman muda, apakah kamu datang untuk menyelamatkanku? Kamu tidak apa-apa, kan? Kamu juga enyahlah. Aku. Pergi ke rumah sakit. Baik. Tuan Muda Lian, silakan Anda kembali saja. Karena melihat betapa besar cintamu padaku, setelah ini aku akan bersikap sedikit lembut padamu. Paman muda, aku tidak mau ke rumah sakit. Luka itu perlu diobati. Kamu masih berutang satu permintaan padaku. Aku ingin kamu mengobati lukaku sendiri secara langsung. Cuma itu permintaannya? Apakah paman muda mau mengingkari janji? Pergi ke hotel. Baik, Tuan Jiu. Kaki. Jangan bergerak. Pelan-pelan. Sakit. Saat bersikap seolah menjadi pahlawan untuk melindungi Lian, kenapa kamu tidak tahu rasa sakit? Wah, kamu sedang cemburu ya? Gerakan tanganmu sangat terampil. Apa kamu sering mengobati orang lain? Orang yang berani memerintahku seperti ini. Baru kamu orang yang pertama. Aku bahkan bisa bertindak lebih kurang ajar lagi. Mau coba tidak? Pakai taktik rayuan? Bahkan ini pun dia tidak terpancing. Apa sebenarnya tujuannya merayuku? Tanganmu sangat hangat. Tidak demam kok. Kalau sudah mabuk, pergi tidur sana. Jangan pergi. Aku takut. Trik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Bagaimanapun juga, malam ini aku harus mendapatkannya. Sebenarnya, aku menyukaimu. Meskipun aku tahu ini tidak seharusnya. Tapi, Ibu, mengapa ibu malah datang ke aula leluhur untuk dihukum berlutut? Ini semua karena menantu hebat yang kamu nikahi itu. Apa? Apa kamu baru saja pergi keluyuran lagi? Tidak, Bu. Nyonya, gawat. Tuan Jiu membawa seorang wanita ke hotel. Apa? Apakah kabar ini bisa dipercaya? Sangat bisa dipercaya. Tidak mungkin. Paman muda jelas-jelas membawa Song Qingwu pergi ke rumah sakit. Jelaskan dengan benar. Tadi ada, aku pergi ke bar, dan terjadi sedikit pertikaian dengan orang lain. Kemudian Song Qingwu datang menolongku. Ia terluka sedikit. Setelah itu paman muda datang, lalu membawa Song Qingwu pergi ke rumah sakit. Mungkinkah wanita yang dibawa Han Xiao ke hotel itu adalah Song Qingwu? Tidak mungkin, Bu. Mungkin ibu terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin orang itu adalah Song Qingwu? Tidak peduli siapa wanita itu, kita harus mencari tahu semuanya. Ikut denganku. Baik. Belum terlambat jika kamu ingin menyesal sekarang. bukannya kamu takut kan?
Inilah kamarnya. Direktur Jiang, apa yang membawamu datang ke sini secara langsung? Dalam 3 detik, aku mau pintu ini terbuka. Baik. Segera. Ada yang datang? Han Xiao, ternyata kamu benar-benar di belakangku dengan wanita lain. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Keluar dari sini. Ibu, sebaiknya kita pergi saja dari sini dulu. Aku tidak mau pergi. Han Xiao, apa sebenarnya maksud dari semua ini? Jelaskan semuanya padaku. Apa urusannya denganmu? Aku mau lihat apakah wanita tidak tahu malu ini adalah Song Qingwu. Kalau sampai Jiang Manlin tahu, maka tamatlah semuanya. Sosok ini, kenapa terlihat tidak asing? Apa aku pernah bilang, kamu boleh menyentuh pacarku? Kamu bilang dia pacarmu, lalu kenapa kamu tidak berani memperlihatkannya pada kami? Ataukah dia sama sekali bukan pacarmu, melainkan Song Qingwu? Kalau kakak ipar begitu peduli sama kehidupan pribadiku, bagaimana kalau kamu jelaskan dulu tentang wanita yang tidak sengaja terjatuh dari gedung beberapa bulan yang lalu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Selama bertahun-tahun ini, semua wanita yang mencoba mendekatiku, akhirnya berakhir dengan kematian yang tragis. Sekarang kamu mau pacarku menunjukkan wajahnya. Kematian seperti apa yang mau kamu pilihkan untuknya? Bagaimana kamu bisa berpikiran seperti itu tentangku? Aku cuma takut ada wanita lain yang menipumu. Diam. Song Qingwu sudah lama aku kirim ke rumah sakit. Kalau kamu mau mencarinya, pergilah ke rumah sakit. Ibu, sebaiknya kita pergi aja. Lagi pula Song Qingwu tidak akan berani menggoda paman muda. Kalau kita terus menundanya di sini, cuma kita yang akan tertimpa masalah. Enyah kalian. Ayo pergi. Ayo pergi, Ibu. Cepat pergi. Mereka sudah pergi. Hampir saja. Ceraikan Lian, dan jadilah wanitaku. Jiang Manlin sudah menghabisi semua wanita yang ada di sisimu. Aku takut, hidupku tidak akan bertahan lama. Kamu tidak percaya, aku bisa melindungimu. Setelah tidur denganku, kamu mau lepas tanggung jawab? Apakah kamu sendiri yang akan bercerai? Atau perbantuanku? Aku akan bercerai, tapi aku tidak akan menjadi wanitamu. Pintar sekali. Bulan depan aku akan pergi dinas. Kamu harus berhati-hati. Aku harus pergi sekarang, kalau tidak, aku akan ketahuan. Bilang, kamu ngapain malam ini? Kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya? Astaga, ternyata baterai ponselku habis. Ibu, sejak pulang dari rumah sakit, aku selalu ada di rumah. Benarkah? Lapor Nyonya Muda memang sudah pulang pukul 9. Ibu, itu, kami lagi di hotel. Apa-apaan ini? Seharusnya, ini terjadi di bar. Ibu tidak mungkin mau memeriksa tubuhku di depan umum lagi, kan? Kalau sampai kakek tahu tentang hal ini, hentikan. Siapa yang berani menindas suamiku? Song Qingwu sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Ibu, Anda sudah lelah hari ini, istirahatlah lebih awal. Wanita tidak tahu malu. Meskipun aku harus mencarinya kemanapun, aku pasti akan menemukanmu. Bagaimana dengan lukamu? Ini berkat dirimu, tidak mati. Song Qingwu, jangan tidak tahu berterima kasih ya. Simpan saja sikapmu itu, untuk merayu Nona Shen sana. Kamu, Apa yang terjadi? Ini pertama kalinya Ayan matikan teleponku. Nyonya, pemilik anting itu sudah ditemukan. Beraninya Song Qingwu. Di depanku dia bersikap sangat suci. Ternyata di belakang dia berani menggoda Han Xiao.
Nyonya, apa kita perlu? Wanita-wanita yang kuhabisi sebelumnya, Han Xiao sudah mengetahuinya. Dan sekarang Han Xiao lagi tergila-gila sama dia. Kalau aku bertindak padanya, Han Xiao pasti tidak akan melepaskanku. Apa Nyonya berencana membiarkannya begitu aja? Ada banyak orang lain yang bisa bertindak untukku. 2 hari lagi Han Xiao akan pergi dinas. Pergilah beritahu Shen Ziking, bilang saja, aku bisa membuatnya jadi Nyonya Li. Baik. Sudah 10 hari. Aku tidak tahu apa kali ini bisa hamil. Ibu, kenapa ibu kesini? Tengah malam begini di kamar mandi, hal memalukan apa yang kamu lakukan? Aku lagi ganti pakaian. Ganti pakaian? Apa ganti pakaian harus bersikap mencurigakan? Ibu, hari ini adalah ulang tahun Ayan, jadi aku pikir untuk mengenakan pakaian yang bagus. Ternyata kamu masih tahu kalau hari ini ulang tahun Ayan? Ambil ini. Kasih ke Ayan. Aku. Kenapa? Apa ibu perlu menyeretmu ke sana? Paman muda, 1 jam lagi, kita bertemu di apartemen Xiangshan. kamu sudah kembali? Cepat sekali. Apa maksudmu? Apa kamu tidak mau bertemu denganku? Bagaimana bisa? Bagaimana tidak cepat? Tuan Jiu memadatkan beban kerja beberapa hari, menjadi 1 hari saja, dia sudah beberapa hari tidak istirahat dengan cukup. Baiklah, sampai jumpa 1 jam lagi. Bersulang. Ayan, kapan kamu akan menceraikan si kaku itu, dan menikahi Ziking? Sekeras apapun pendirian Tuan Besar, pasti akan luluh dengan cinta sejati, kan? Tepat sekali. Menurutku, ada orang yang benar-benar tidak tahu malu, masih saja keras kepala mempertahankan posisi sebagai Nyonya Li. Sampai membuat Kak Ziking menunggumu selama bertahun-tahun seperti ini. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Ini benar-benar sangat hebat. Sejak kapan pasangan pengkhianat yang menjijikan ini layak untuk membicarakan cinta sejati? Wah, ternyata istri Ayan sangat cantik dan berani. Kak Qingwu, karena kamu sudah melihat semuanya, bagaimana kalau lepaskan saja dia demi kami? Bagaimanapun juga, memaksakan cinta itu tidak akan indah. Di dalam hati Ayan hanya ada aku. Boleh saja. Kalau begitu mintalah dia bicara sama Tuan Besar untuk segera bercerai. Tapi, posisi Nyonya Muda keluarga Li ini bukan untuk sembarang orang rendahan sepertimu. Orang seperti kamu ini bahkan tidak akan sanggup menyentuh ambang pintu rumah kami. Kamu, Ayan, dia menghinaku. Aku mau dia segera berlutut dan minta maaf padaku. Baik, aku turuti semua maumu. Apa kamu dengar itu? Segera berlutut dan minta maaf sama Ziking sekarang. Hadiahnya sudah aku sampaikan. Mengenai permintaan maaf yang kalian inginkan. Semoga kalian berdua, si wanita tidak tahu malu dan si pria bejat, abadi selamanya. Semoga kalian berdua, si wanita tidak tahu malu dan si pria bejat, abadi selamanya. Sial, bukankah istri Ayan itu orang yang lemah? Permintaan maafku sudah tertuang dalam anggur ini. Apa kalian berdua puas? Beraninya kamu menyiram Ayan. Kamu sudah gila. Aku lagi membantunya. Lian, apa yang ada di atas lehermu itu cuma pajangan? Apa yang paling diprioritaskan oleh kakek dan paman muda? Perlukah aku mengingatkanmu? Kakek sedang kurang sehat belakangan ini. Aku sarankan sebaiknya kamu jangan mengadu. Mengenai paman muda, dia lagi di luar negeri, belum kembali juga, tidak ada waktu untuk urus masalah di sini. Tapi ku dengar, paman muda sudah kembali. Bagaimana kalau aku menelepon dan bertanya apa dia bisa datang kemari? Song Qingwu, jangan. Aku mau Shen Ziking berlutut sekarang dan menyeka sepatuku, maka masalah ini selesai. Jangan mimpi. Ayan, Turuti dia, minta maaf sama dia. apa kamu sudah gila? Kakek dan paman muda pasti akan bantu Song Qingwu. Kalau dia mengadu, aku akan tamat. Apa kamu lupa bagaimana paman muda membereskan pengkhianat di video itu? Berlutut. Nikmati waktu kalian. Aku pergi dulu. Wanita rendah sialan. Beraninya membuatku malu seperti ini. Aku akan menghabisimu. Tunggu sebentar. Kak Qingwu, ada beberapa kata yang mau kusampaikan secara pribadi padamu. Trik apalagi yang sedang dia rencanakan? Bisa? 5 menit.
Sudah tidak ada orang di sini? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Enyahlah. Enyahlah. Yansan, apa menurutmu dia akan menyukai benda-benda ini? Tuan Jiu, ini semua adalah bahan pembuat parfum yang sangat langka, yang kamu cari dengan teliti dari berbagai negara. Begitu Nona Song melihatnya, dia pasti akan merasa senang. Kenapa dia belum juga datang? Shen Ziqing, kamu sudah gila? Kamu sadar kalau tindakanmu ini bisa mencelakai nyawa orang lain? Ini melanggar hukum. Aku memang mau kamu lenyap. Cuma dengan kepergianmu, barulah aku bisa secara resmi menjadi nyonya muda keluarga Li, dan tidak akan ada lagi orang yang berani merebut Ayan dariku. Aku bersedia bercerai sama Lian, aku akan menyerahkannya ke kamu. Bisakah kamu menarikku ke atas dulu? Jangan mimpi. Enyahlah, 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 enyahlah. Ziqing, ada apa? Aku baru saja dengar suara teriakan dari sini. Tidak ada apa-apa kok, mungkin kamu salah dengar. Lalu di mana Song Qingwu? Dia sudah kembali, dia sudah pergi dari tadi. Ayan, mereka semua lagi menunggu kita. Ayo kita segera kembali. Paman muda, tolong, aku. Sudah tidak diangkat, sekarang malah mati. Apa mungkin sesuatu telah terjadi? Tuan Jiu, apa mungkin Nona Song tidak niat datang? Lagi pula, hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Muda Lian. Tidak, dia bukan orang yang seperti itu. Cari dia. Baik. Lapor Tuan Jiu, aku sudah menemukannya. Setelah Nona Song pergi ke Gunung Duya dan mengantarkan hadiah untuk Tuan Muda Lian, dia langsung menghilang begitu saja. Tuan Jiu, mobil Nona Song masih berada di gunung. Dia sama sekali belum turun gunung. Segera lacak sinyal ponselnya di tempat terakhir dia terlihat. Tuan Jiu, sudah berhasil dilacak. Dia ada di Gunung Duya, tapi area Gunung Duya sangat luas untuk mencarinya. Cari, tidak peduli apapun resikonya. Segera kerahkan orang untuk menemukannya. Song Qingwu, kamu tidak akan kenapa-napa. Kamu pasti ada di gunung ini kan? Saat ini, kamu pasti lagi kedinginan. Di gunung segelap itu, apakah kamu merasa takut? Song Qingwu, kamu di mana sebenarnya? Jawab aku. Paman muda. Kamu, kenapa kamu bisa ke sini? Bukankah kamu seharusnya masih berada di luar negeri? Lian. Di mana Song Qingwu? Dia tadi mengantarkan sesuatu ke sini, lalu segera pergi. Ada apa sebenarnya, Paman muda? Lian, dengarkan baik-baik. Kalau terjadi sesuatu sama dia, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Kalau kamu tidak mampu melindunginya, lebih baik secepatnya ceraikan dia. Aku benar-benar tidak tahu dia ada di mana. Kenapa malah melamun saja? Cepat cari dia. Semuanya, menyebar dan cari. Baik, bos. Tuan Jiu, ada penemuan di sini. Kamu tidak akan pernah mungkin bisa menemukannya lagi. Jurang itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Halo? Tuan Jiu, dia sudah ditemukan. Halo? Tuan Jiu, aku sudah menemukan Nona Song. Dia ada di kaki gunung. Cuma, keadaannya sangat kritis. Segera hubungi dokter, aku segera ke sana. Selesai sudah. Aku akan tamat. Tangkap mereka semua. Tanpa izin dariku. Tidak ada yang boleh pergi. Siapa?
Song Qingwu. Song Qingwu. Song Qingwu, sadarlah. Di mana dokternya? Dokter akan segera tiba. Qingwu, bertahanlah. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Akhirnya kamu sadar juga. Dokter, Ternyata, benar-benar Li Han Xiao yang menyelamatkanku. apa ada bagian lain yang terasa tidak enak? Sangat sakit. Jangan takut. Sebentar lagi dokter akan sampai. Keluarga pasien, tolong kasih ruang. Selamat ya, Nona Song. Terjatuh dari tebing yang begitu tinggi. Bukan cuma kamu berhasil selamat, tapi bayimu di dalam kandungan juga baik-baik saja. Apa katamu? Kamu benar-benar tidak tahu. Kamu lagi hamil, Nona Song. Ini laporan pemeriksaan kesehatanmu. Usia kandungan 5 minggu setengah. Saat ini kondisi janin dalam keadaan baik. Tolong bantu aku untuk merahasiakan ini. Suamimu sangat ganteng ya. Dia. Ingatlah untuk datang periksa kembali tepat waktu. Baru saja ngomongin apa sama perawat? Dia cuma mengingatkanku untuk istirahat dengan baik. Oh, benarkah? Lalu kenapa kamu terlihat begitu tegang? Aku tidak tegang kok. Aduh, sayangku kenapa? Aku tidak mau disuntik, aku takut. Soal kehamilanku ini, apa aku harus bilang sama dia? Aku tidak mau masuk ke dalam. Ibu akan menemanimu. Ayo pergi. Paman muda, sepertinya sangat tidak menyukai anak-anak. Kotor, berisik, menyusahkan. Kalau aku bilang, dia pasti akan memintaku untuk membuang bayi ini. Kemarilah. Jangan-jangan kamu lagi hamil? Jangan-jangan kamu lagi hamil? Mana mungkin? Terakhir kali aku sudah minum obat kok. Kalau gitu, kamu pasti mau punya bayi sama aku. Bukan. Aku juga tidak terlalu suka anak-anak. Paman muda jangan seperti ini. Sudah selama ini, apa kamu tidak mau? Aku kan masih terluka. Qingwu? Qingwu, apa kamu baik-baik aja? Aku tidak butuh perhatian palsumu. Kalau mau bicara soal perceraian, bilang saja langsung. Setelah ibu berhasil diselamatkan, aku akan segera bercerai dan meninggalkan keluarga Li. Aku kesini bukan untuk bicara perceraian. Tangan Ziking sudah lumpuh sebelah, dia juga sudah didorong ke jurang. Dia sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Tolong demi hubungan pernikahan kita, mohonlah pada paman muda, agar melepaskannya. Saat kamu membiarkannya mau menghabisiku, kenapa kamu tidak memikirkan hubungan pernikahan kita? Karena kamu begitu kasihan padanya? Kenapa kamu tidak menggantikannya saja untuk tiada? Aku lihat sekarang kamu baik-baik saja, kan? Nasibnya jauh lebih menyedihkan darimu. Kenapa kamu harus perhitungan seperti ini? Lian, aku hampir saja kehilangan nyawaku. Kamu bilang dengan begitu mudah, seolah cuma karena sekarang aku baik-baik saja, semuanya bisa dilupakan begitu saja? Biar ku tegaskan padamu, itu tidak mungkin. Paman muda, rasanya, sekujur tubuhku semakin sakit. Kasih tahu orang di ruang bawah tanah, urus Nona Shen dengan baik. Paman muda jangan seperti ini, kamu. Kalau kamu banyak bicara lagi, orang berikutnya yang masuk ke sana adalah kamu. Cih. Bibi, aku tahu kamu sama Ayan tidak akan membiarkanku begitu aja. Kamu cuma bisa mengacaukan rencana dan tidak berguna. Kamu hampir saja mencelakakan dirimu sendiri. Bibi, aku tahu aku salah. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Song Qingwu baru saja tertimpa musibah. Kalau kamu menyerangnya lagi sekarang, apa kamu pikir Li Han Xiao akan tinggal diam? Kalau bukan karena kamu masih bisa dimanfaatkan, tidak mungkin aku mengambil risiko untuk menyelamatkanmu. Ziking, jangan kecewakan aku lagi. Sekarang, pergilah awasi Song Qingwu. Baik. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Ayah, aku datang untuk kasih tahu sebuah kabar baik. Bagus, akhirnya kamu hamil juga. Sekarang aku bisa pakai anak di dalam kandunganmu itu. Untuk bernegosiasi sama keluarga Li. Kamu memang putri kesayangan ayah. Lalu apa sekarang aku boleh ketemu ibu? Ini. Dokter bilang, kehamilanku masih di tahap awal, kondisinya belum terlalu stabil. Kalau emosiku terlalu luap. Baiklah. Ayah biarkan kamu menemuinya sekarang. Terima kasih, Ayah.
Setelah berhasil menyelamatkan ibu, aku tidak perlu lagi tunduk sama ancamanmu. Setelah sekian lama aku mencari, ternyata dia menyembunyikan ibu di sini. Benar-benar tempat yang tidak terduga. Ibumu ada di dalam? Kuberi kamu waktu 10 menit. Baik, Ayah. Ibu, ini semua salahku. Maafkan aku karena tidak bisa menjagamu dengan baik. Wowu, apa kamu baik-baik aja? Ibu, jangan cemaskan aku. Jangan khawatir, aku akan segera menyelamatkanmu dari sini. Song Zende, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Ayah, bisakah minta dokter untuk memeriksa ibuku? Malam ini aku akan kembali ke keluarga Li. Aku akan segera bicara sama kakek soal investasi itu. Baik. Aku akan segera panggil dokter. Bantu aku sesuatu. Ya, bawa ibuku pergi dari keluarga Song. Uang bukan masalah. Xiao, kenapa kamu keluar dari rumah sakit tanpa kasih tahu kami? Harusnya kakek bisa kirim orang untuk menjemputmu. Kemarilah. Kakek, ibu, paman muda. Xiao, ini adalah putri dari keluarga Bai. Dan juga, calon bibi mudamu. Cepat sapa dia. Kakek, ibu. Xiao, ini putri dari keluarga Bai. Dia juga calon bibi mudamu di masa depan. Cepat sapa dia. Kenapa hatiku merasa sedikit sakit? Halo King Wu, aku Bai Weiwei. Nona Bai, halo. Aku dengar dari Bibi Jiang, kalau Han Xiao sangat memperhatikanmu. Setelah bertemu hari ini, kamu memang sangat menyenangkan. Kamu terlalu memujiku, Nona Bai. Kenapa panggil Nona Bai? Itu terdengar asing. Panggil dia bibi muda. Antara aku dan Nona Bai, sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Jangan sembarangan memanggil. Kakak ipar, sudah mulai pikun? Kamu. Sudahlah. Han Xiao, kamu juga sudah tidak muda lagi. Weiwei punya hubungan baik sama kamu dari kecil. Sekarang dia sudah kembali ke dalam negeri. Kalian sebaiknya segera menetapkan tanggal pernikahan. Weiwei sudah bertahun-tahun belajar di luar negeri. Dia bahkan tidak pernah punya pacar. Dia itu selalu menunggumu. Benar sekali. Keluarga baik kami dan keluarga Li, kalian punya status sosial yang setara. Lagi pula, kamu dan Weiwei sudah kenal dari kecil. Kalian adalah pasangan yang paling serasi. Bagus sekali. Nanti aku akan segera memiliki seorang bibi muda. Apakah dia akan menikah sama Nona Bai? Han Xiao, katakan sesuatu. Mau bertunangan dulu atau langsung menikah aja? Bukankah katanya kamu menyukaiku? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Bukankah istri keponakanku ini baru saja menikah? Kamu kan punya pengalaman. Menurutmu? Sebaiknya aku bertunangan dulu. Atau langsung menikah saja? Sebaiknya aku bertunangan dulu. Atau langsung menikah saja? King Wu cuma generasi termuda. Mana berani mencampuri urusan pernikahan paman. Lalu bagaimana kalau aku memaksamu mengatakannya? Han Xiao ternyata sangat mementingkan wanita tidak tahu malu ini. Tidak peduli apakah paman dan Nona Bai akan bertunangan atau menikah, aku doakan hubungan kalian harmonis selamanya dan segera dikaruniai buah hati. Setelah malam ini selesai, aku akan membawa ibu pergi, meninggalkan kota geng, Li Han Xiao. Kelak kita tidak akan pernah ketemu lagi. Terima kasih King Wu. Aku bersulang untukmu. Wanita tidak tahu malu ini? Apa dia mungkin mengandung? King Wu, aku melihat keadaanmu. Kenapa sepertinya kamu lagi hamil? Bu, aku cuma rasa tidak enak badan. Bu, jangan bicara sembarangan. Mana mungkin Song King Wu lagi hamil? Oh ya? Tapi dari penglihatanku, dia jelas terlihat lagi hamil. Benar sekali kalian pria tidak mengerti. Kami yang pernah hamil tentu sangat memahaminya. Tuan Besar, sepertinya keluarga Li akan mendapatkan kebahagiaan ganda. Bagus sekali. Cepat panggil dokter keluarga untuk memeriksa Xiao Wu. Keke, Cepat panggil dokter keluarga untuk memeriksa Xiao Wu. seandainya mereka sampai tahu kalau ini bukan anak dari Lian, aku tidak akan bisa bawa ibuku pergi dari kota gang kakek. Tidak perlu panggil dokter, aku sungguh tidak hamil. Tetap harus diperiksa. Siapa tahu benar kan? Kakek bahkan sampai mimpi bisa menimang cicit laki-laki yang sehat. Kakek aku. Tuan Besar Li, tidak perlu panggil dokter. Song King Wu, memang beneran hamil. Siapa kamu? Kok kamu bisa tahu? Anak itu adalah anakku. Kenapa kamu tidak bilang kepadaku?
Nona Shen bukannya tetap di penjara untuk bertobat? Apa maksudmu datang ke sini dan bilang semua itu? Ziking, kok kamu bisa keluar? Apa maksud perkataanmu barusan? Song Qingwu, ini surat hasil pemeriksaan kehamilanmu. Kamu tidak akan mengelaknya kan? Xiao, kamu beneran hamil? Ini kabar baik. Kenapa kamu tidak kasih tahu kami? Mana mungkin dia hamil. Tuan Besar Li, kamu jangan senang dulu. Song Qingwu tidak kasih tahu kalian. Itu karena benih di dalam perutnya sama sekali bukan milik Lian. Apa? Anak yang ada di dalam perutnya itu sama sekali bukan anak dari Lian. Dasar wanita tidak tahu malu. Beraninya kamu mengkhianatiku. Bilang, anak siapa sebenarnya yang ada di perutmu itu? Cui, benar-benar tidak tahu malu? Beraninya kamu mengkhianati Ayan? Benar? Sejak kapan keluarga Li kita terlibat skandal begini? Kalau ini terjadi di zaman dahulu, dia pasti sudah dihukum berat dan ditenggelamkan ke sungai. Xiao, bilang sama kakek, apakah yang mereka katakan itu benar? Bayi di dalam perutmu itu, apakah dia anak Ayan? Kakek, sejujurnya, ku kasih tahu kamu, aku sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Kalian, kemesraan kalian selama ini, semuanya cuma pura-pura? Song Qingwu, kamu melakukan hal-hal tak senonoh ini? Lalu di mana kamu menaruh harga diri keluarga Li? Padahal kakek selalu melindungimu. Tega sekali kamu memperlakukannya seperti ini. Wanita hina, setelah reputasimu hancur, dan kehilangan perlindungan dari Tuan Besar Li, Han Xiao demi jaga situasi, pasti juga tidak akan membelamu. Waktunya tiba untuk menghabisimu, bukankah itu akan sangat mudah? Benar bikin kami malu aja. Tuan Besar Li, masalah ini harus dihukum dengan tegas. Kalau masalah ini tersebar keluar, keluarga Li kami nantinya bagaimana bisa jaga harga diri di kota Gang? Ayah, kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, semua orang di keluarga Li pasti tidak akan terima. Song Qingwu berselingkuh, merusak nama baik keluarga Li, yang sudah berusia ratusan tahun. Menurut aturan keluarga, dia harus diusir dari keluarga Li. Pengawal, bawa hukuman keluarga ke sini. Tunggu sebentar. Pengawal, masuklah, bawakan hukuman keluarga. Tunggu sebentar. Han Xiao, aku tahu kamu selalu melindunginya, tapi ini menyangkut reputasi 100 tahun keluarga Li. Anak itu adalah anakku. Dia mengakuinya? Apa dia tidak takut ini akan memengaruhi nama baiknya? Apa? Dan pertunangannya dengan Nona Bai? Anak itu milik Li Han Xiao? Li Han Xiao kan paman mudanya, ini benar-benar kacau. Han Xiao, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Tuan Jiu, kamu tidak perlu berbohong seperti itu, cuma demi menolong Song Qingwu. Lagi pula, semua orang tahu kalau kamu tidak tertarik sama wanita, kan? Benar, Paman. Selama bertahun-tahun ini, bukankah Paman selalu menjaga kesucian diri? Mana mungkin itu terjadi? Hang Xiao, ini menyangkut martabat keluarga Li. Jangan bertindak seenaknya. Anak itu memang milikku. Kamu benar-benar keterlaluan. Xiao adalah istri keponakanmu sendiri, dan kamu adalah pamannya. Kalau berita ini tersebar, bagaimana orang akan memandang keluarga Li ini? Dasar kurang ajar. Paman, Song Qingwu adalah istriku. Kalian berdua selingkuh di belakangku. Keterlaluan. Istrimu? Memangnya kamu pantas jadi suaminya? Kalian berdua selingkuh di belakangku. Keterlaluan. Istrimu? Memangnya kamu pantas jadi suaminya? Pernahkah kamu peduli dan menjaganya? Kamu sendiri berselingkuh sampai masuk berita utama. Memangnya kamu Lian merasa dirimu orang baik, bahkan tega membius istrimu sendiri dengan obat, dan cari orang lain untuk menodainya. Kamu sendiri tidak suci, apa hakmu menuntut kesetiaan darinya? Kalau kamu tidak mencintainya, biar aku yang mencintainya. Kalau kamu tidak menjaganya, biar aku yang menjaganya. Paman muda? Mulai sekarang kamu tidak perlu memanggilku paman muda lagi. Aku akan mencarikan pengacara untukmu. Aku akan membuatmu cerai sama dia. Ayah, lihat Han Xiao. Sama sekali tidak tahu malu. Dan juga kamu. Dasar wanita tidak tahu malu. Pasti kamu yang goda Han Xiao dengan caramu yang licik. Hari ini aku harus memberimu pelajaran sesuai hukum keluarga. Coba aja kalau berani menyentuhnya. Han Xiao, apa kamu sudah tidak peduli lagi dengan hukum keluarga? Teganya, kamu memperlakukanku seperti ini? Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Meskipun kamu menyuruh Song Qingwu membuang bayi ini, aku masih bersedia menikah denganmu. Apa hubungannya denganmu? Pergi sana. Kamu. Kakek maafkan aku, telah membuat kakek kecewa. Aku akan bercerai dengan Lian, dan pergi tanpa membawa harta sepeser pun. Song Qingwu, aku tidak setuju bercerai denganmu, jangan harap. Ayan, bukannya kamu sudah berjanji akan menikahiku? Bukankah sekarang saat yang tepat? Aku tidak akan menikahimu. Kakek, aku tidak setuju cerai sama Song Qingwu. Tuan Besar Li, kamu harus kasih pertanggungjawaban sama keluarga baik kami. Ayah. Kakek. Ayah. Kakek. Kakek.
Masih ada yang terasa tidak enak. Duh, kalau gini terus, cepat atau lambat aku bisa tiada karena ulah kalian. Kakek, aku minta maaf ya. Kamu kesini, kamu juga kesini. Aku setuju kalian bercerai. Xiao, kalau kamu memang benar-benar mencintai Han Xiao, bersatulah. Urusan kalian, aku sudah tidak mau ikut campur lagi. Ayah, Han Xiao itu paman mudanya. Kalau kabar ini tersebar, semua orang akan menertawakan keluarga Li kita. Setelah Xiao dan Lian bercerai, hubungan semacam itu sudah tidak ada lagi. Ayah, Kakek, aku tidak setuju bercerai. Qingwu, aku baru sadar. Kalau sebenarnya aku menyukaimu, kita tidak usah bercerai ya? Jaga sopan santunmu ke depannya. Dia adalah bibi mudamu. Tidak, aku tidak mau. Saat masih bersama, kamu tidak tahu cara menghargainya. Sekarang kenapa sok menunjukkan kasih sayang? Cukup. Xiao dan Ayan harus segera bercerai. Mengenai pernikahanmu dengan Han Xiao, silakan diskusikan sendiri. Aku capek. Semuanya keluar sekarang. Semuanya sudah diurus. Ya, aku dan Lian udah resmi cerai. Aku tidak akan memanggilmu bibi muda. Begitu juga dengan paman muda, jangan senang dulu. Lagi mikirin apa? Tidak ada. Cuma, aku rasa sedikit bingung. Apa yang perlu dibingungkan? Mulai hari ini, kamu adalah milikku. Besok aku akan membawamu ke suatu tempat, kamu harus datang. Baiklah. Besok, aku akan melamarnya dulu, kemudian bertunangan dan menikah. Li Han Xiao, aku sangat capek. Besok aku akan bawa ibu meninggalkan kota geng, menjauh dari kediaman keluarga Li yang penuh bahaya ini. wanita sialan, kamu pikir setelah bercerai dari putraku, kamu bisa bersatu sama Han Xiao? Mimpi. Aku akan menghabisimu tanpa sisa. Ya, aku akan jemput ibuku sekarang, sebentar lagi akan sampai di pelabuhan. Baiklah, sampai ketemu nanti. Ibu. 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 Kenapa kamu ada di sini? Kamu apakan ibuku? Kenapa kamu ada di sini? Kamu apakan ibuku? Coba aku ingat-ingat dulu. Oh. Tetap tenang dan jangan melawan. Lepaskan dia. Tolong jangan sakiti dia. Song Qingwu, pernahkah aku kasih tahu kamu? Kalau Han Xiao itu priaku, siapapun yang menyentuhnya akan lenyap. Asalkan kamu melepaskan ibuku, aku akan segera membawanya pergi meninggalkan kota geng. Aku tidak akan pernah muncul lagi di hadapanmu. Sudah terlambat. Cuma orang yang sudah tiada yang paling patuh. Tuan Jiu, Nona Song sudah terlambat selama 1 jam. Jangan-jangan dia tidak datang? Pergi periksa, apakah dia lagi dalam masalah? Cari tahu sampai tuntas. Baik, Tuan. Apa maksudmu? Kamu dan ibumu, cuma satu dari kalian yang bisa tetap hidup. Pilihlah sekarang. Jangan sentuh dia. Kalau mau berurusan, hadapi aku saja. Baiklah kalau begitu. Lompatlah dari sini sekarang juga. Tuan Jiu, gawat. Nona Song pergi ke rumah sakit. Jiang Manlin juga ada di sana. Dia bahkan menculik ibu dari Nona Song. Ayo pergi. Kenapa? Tidak lompat? Baiklah. Kalau begitu tunggu. Ibumu tiada. Jangan. Aku mohon lepaskan ibuku. Asal kamu melepaskannya, aku akan segera membawanya pergi. Dan aku tidak akan pernah menghubungi Li Han Xiao lagi. Beraninya kamu sebut Han Xiao? Kalau bukan karena wanita sampah kayak kamu yang goda Han Xiao, mana mungkin Han Xiao selalu melindungimu? Kamu bahkan mengandung anaknya. Dasar wanita tidak tahu malu. Enyahlah, enyahlah, lompatlah dari sini.
Li Han Xiao, sebelum aku tiada, cuma kamu yang ada di pikiranku. Kayaknya aku sudah mencintaimu. Jingwu, bahaya. Song Jingwu, bahaya. Kenapa Han Xiao bisa datang? Tidak bisa, aku harus segera menghabisi Song Qingwu. Kenapa belum lompat juga? Kamu sudah tidak peduli sama nyawa ibumu? Jiang Manlin, kamu sangat kejam. Apa kamu tidak takut kalau aku kembali untuk balas dendam sama kamu? Saat masih hidup saja kamu bukan tandinganku. Apalagi kalau sudah tiada, wanita hina. Enyahlah kamu. Enyahlah. Song Jingwu, kamu tidak boleh sampai terluka. Meskipun aku tiada, aku akan menyeretmu ikut bersamaku. Cepat lepaskan aku akan jatuh. Kalau begitu lepaskan ibuku. Baiklah, kamu lepaskan aku dulu. Habisilah kamu. Kamu tidak apa-apa. Apa ada yang terluka? Kurang ajar. Jiang Manlin, kamu diduga terlibat dalam berbagai kasus kriminal, kasus kejahatan ekonomi, sekarang kami menangkapmu secara hukum. Aku tidak melakukannya. Aku tidak bersalah. Kalian pasti salah orang, aku tidak melakukan apapun. Jalan. Kalian pasti salah orang, bukan aku pelakunya. Tadi aku sempat kira bahwa aku akan tiada. Semua sudah berakhir. Jangan takut lagi. Tapi tentang ibuku, Nona Song, jangan khawatir. Setelah Tuan Jiu mengetahui apa yang terjadi, beliau segera mengirim orang untuk menyelamatkan ibumu. Selain itu, seluruh pelaku penjahat itu telah berhasil ditangkap. terima kasih banyak, Li Han Xiao. Ibu mau bawa aku kemana? Sampai? Xiao, lepaskan penutup matamu. Jingwu, aku mencintaimu. Apakah kamu bersedia menikah denganku dan membiarkanku menjagamu selamanya? Tuan tidak boleh masuk ke sini. Xiao, ayah cuma bisa mengandalkanmu. Bantu ayah menyelesaikan krisis perusahaan ini, ya? Aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Siapa yang izinin kamu masuk? Keluar. Aku. Ayuan, kasih aku satu kesempatan lagi. Kalau kamu bantu aku kali ini, ke depannya, aku pasti akan memperlakukanmu dan Wu dengan baik. Aku mohon padamu. Grup Song hampir bangkrut. Aku akan hancur. Pergi dari sini. Mulai hari ini, Xiao tidak lagi punya ayah kayak kamu. Pergilah. Jingwu, Ayuan, tolong aku. Bantu aku untuk terakhir kalinya. Cepat pergi dari sini, pergi. Xiao, ibu berharap kamu bisa bahagia. Jadilah dirimu sendiri terlebih dulu. Baru setelah itu jadi putri ibu. Ibu, aku akan bahagia. Han Xiao, mulai sekarang, King Wu, aku percayakan sama kamu. Ibu, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan King Wu. Baru saja ada yang ganggu. Izinkan aku memohon sekali lagi. Jingwu, maukah kamu menikah denganku? Ya, aku bersedia.